Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Sebelum kita belajar, ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau absen kalian dulu ya anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Wah, bagus ya. Hari ini tidak ada yang absen, luar biasa. Nah, kita akan mulai memasuki materi tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat atau mampu menganalisis kekayaan budaya yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik mampu menilai keunikan budaya Indonesia dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya sederhana yang mencerminkan budaya daerah masing-masing. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kekayaan budaya Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia tidak hanya kaya akan keindahan alamnya saja, tetapi Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, di mana tiap daerah yang ada di Indonesia memiliki warisan budaya yang unik dan menarik perhatian. Nah, contohnya ada tari kecak dari Bali, tenun, dan candi Borobudur. Nah, ini adalah salah satu kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya kepada kalian, mengapa budaya di daerah Indonesia berbeda-beda? Ada yang tahu? Iya, benar sekali ya, keragaman budaya di Indonesia berbeda-beda karena perbedaan geografis, sejarah, dan kelompok, serta sistem kepercayaan dan nilai unik di setiap daerah itu juga berbeda-beda. Itu kenapa budaya di daerah Indonesia itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, yang kedua, apa yang akan terjadi jika budaya daerah tidak dilestarikan? Nah, ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan ya anak-anak. Ya, benar sekali. Nah, jika budaya daerah tidak dilestarikan, maka budaya bangsa akan hilang identitasnya dan potensi wisata dan nilai-nilai luhur juga akan hilang jika kita tidak melestarikannya dengan baik. Nah, yang terakhir, pertanyaan Ibu, bagaimana cara kita memperkenalkan budaya daerah kita kepada teman-teman yang belum mengenalinya? Ada yang tahu boleh angkat tangan ya anak-anak. Ya, itu cara kita untuk memperkenalkan budaya daerah kita kepada orang lain, yaitu dengan menceritakan tentang budaya daerah kita masing-masing gitu. Berbagi pengalaman gitu, memperkenalkannya, atau kita bisa memberikan informasi dari media sosial gitu ya anak-anak, supaya orang lain yang tidak mengenali budaya kita dapat mengenali budaya kita juga, agar budaya kita terus dilestarikan dan tidak punah. Nah, Ibu mempunyai papan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu mengambil dari beberapa daerah ya anak-anak. Nah, yang pertama itu kita dapat melihat baju adat. Nah, tiap daerah memiliki baju adatnya yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada baju adat dari Sumatera Barat, yaitu memiliki nama Bundo Kanduang. Dan kain ulos berasal dari Sumatera Utara. Lalu tar dan sampai capa berasal dari Kalimantan Utara, serta yang terakhir kebaya encim yang berasal dari Betawi. Nah, di sini juga ada tari daerah yang Ibu ambil dari berbagai daerah juga, di mana ada tari folklor yang berasal dari Sumatera Utara, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari kencet ledo berasal dari Kalimantan Utara, serta yang terakhir tari topeng Betawi yang berasal dari Betawi. Nah, lalu ada makanan khas daerah. Nah, setiap daerah memiliki makanan khasnya masing-masing. Nah, contohnya itu rendang. Rendang berasal dari daerah Sumatera Barat, dan Bika Ambon berasal dari Sumatera Utara. Nasi subut berasal dari Kalimantan Utara,
serta kerak telur berasal dari Betawi. Nah, tidak hanya itu, setiap daerah juga memiliki alat musik tradisionalnya anak-anak. Jadi, kita setiap daerah memiliki alat musik tradisional. Contohnya saluang yang berasal dari Sumatera Barat, gondrang yang berasal dari Sumatera Utara, dan babun berasal dari Kalimantan Utara, serta kromong berasal dari Betawi. Lalu yang terakhir ada rumah adat. Nah, rumah adat adalah rumah yang menjadi ciri khas di setiap daerah gitu ya. Setiap daerah juga memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Contohnya rumah bolon. Ini adalah rumah adat dari Sumatera Utara. Lalu rumah baloi, rumah adat dari Kalimantan Utara, dan yang terakhir rumah bayang, yaitu rumah adat yang berasal dari Betawi. Nah, dari papan keberagaman budaya di Indonesia, kita sudah melihat ya anak-anak, banyak kekayaan budaya yang ada di Indonesia yang perlu kita lestarikan. Jadi untuk anak-anak kita harus melestarikan kekayaan budaya kita. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah sampai di sini anak-anak memahami materi yang telah Ibu sampaikan? Wah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sangat baik. Kalian sudah menyimak dengan baik penjelasan Ibu berikan. Kalian sudah bisa menjawab soal yang Ibu berikan dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri 3 sampai 5 orang anggota kelompok. Nah, tiap kelompok nantinya akan membuat rumah adat mini yang dibuat dari stik es krim atau kardus. Nah, setiap kelompok akan memilih masing-masing daerah, dan setiap kelompok itu tidak boleh sama dengan kelompok lain. Misalnya kelompok 1 mengambil daerah Sumatera Utara, mengambil rumah adat Sumatera Utara, dan kelompok 2, 3 sampai seterusnya tidak boleh mengambil lagi rumah adat dari Sumatera Utara. Jadi setiap kelompok mengambil daerahnya yang berbeda-beda. Lalu kalian akan membuat miniatur rumah adat dari kardus dan es krim. Dan setiap kelompok nantinya yang telah selesai melakukan pengerjaan akan mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Baiklah, kalau tidak ada, mungkin ini aja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada hal yang tidak mengenakan atau kesalahan kata yang Ibu ucapkan pada saat pembelajaran, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak udah boleh pulang, hati-hati di jalan. Selamat siang.